Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Tentu kabar baik. Salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, tidak terasa kita sudah berada di materi terakhir dari semester 1 untuk pelajaran matematika. Dan semester 1 ini, materi yang terakhir kita belajar tentang transformasi. Di mana di dalam transformasi ini ada 4 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi atau perkalian. Apa sebenarnya transformasi itu? Transformasi itu adalah perubahan. Kalian mungkin pernah menonton ada film tentang Transformer, yaitu perubahan dari besi-besi, tumpukan besi, menjadi sebuah makhluk berbentuk manusia yang bisa bergerak beraktivitas seperti manusia. Nah, itu juga identik kalimatnya dengan transformasi atau perubahan. Perubahan itu ada beberapa. Seperti keempat hal yang Ibu sampaikan tadi, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Anak-anak, mungkin sebelumnya akan Ibu ajak kita untuk mengenal apa itu refleksi atau pencerminan. Mungkin sehari-hari kalian pernah melakukan ini, yaitu kalian bercermin di depan sebuah cermin. Nah, ketika kamu bercermin di depan sebuah cermin, kamu akan melihat bayangan kamu. Kamu perhatikan bayangan-bayanganmu itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Nah, bagaimana bentuk dan ukurannya? Kalau bentuk dan ukurannya pastilah akan sama. Kemudian, tidak mungkin kamu yang bercermin nanti keluar gambarnya gambar monyet, ya kan? Pasti gambar diri kamu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, apakah jarak bayanganmu ke cermin sama dengan jarakmu ke cermin? Kamu berdiri di depan cermin, jaraknya sama enggak dari bayanganmu ke cermin? Pasti sama. Nah, pencerminan merupakan salah satu bentuk transformasi yang akan kita pelajari, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Tujuan pembelajarannya apa? Dari refleksi atau pencerminan ini, kita semua nantinya dapat memahami konsep refleksi atau pencerminan melalui bidang koordinat, ya, melalui bidang koordinat. Yang sudah kalian pelajari kemarin mulai dari persamaan kuadrat sampai ke fungsi kuadrat, koordinat kartesius yang ada sumbu X, sumbu Y-nya. Nah, kita lihat seperti bentuk gambar ini. Kalau tadi gambar kamu bercermin, sekarang ada beberapa titik itu dicerminkan terhadap sebuah cermin, maka bayangannya akan timbul. B ini bayangannya adalah B aksen. C ini bayangannya adalah C aksen. Dan A ini adalah bayangannya A aksen. Kita lihat di sini jarak B ke cermin ini ada 1, 2, 3 kotak. Dan juga jarak dari B aksen atau bayangan kita dengan cermin juga 3 kotak. Demikian juga jarak C pas di titik dempet dengan cermin. Otomatis juga bayangannya juga di sini. Karena jaraknya 0 dari cermin, maka bayangannya juga 0 dari cermin. Ya. Demikian juga yang A. A juga seperti itu. Kalau
titik A ini berjarak 0 cm dari cermin, maka bayangannya atau A aksennya itu juga adalah 0 cm dari cermin. Ya, paham ya melihat gambar ini? Jadi jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ya. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Bagaimana bayangan suatu titik? Kita lihat di sini bayangan titik P. Ada cermin di sini, cermin AB. Titik P ini berjarak 3 kotak, berpetak dari cermin. Maka bayangannya atau P aksennya itu juga adalah berjarak 3 kotak dari cermin. Tetapi dia berada di sebelah sana, bukan berada di kuadran yang sama dengan benda tersebut atau titik P itu. Jadi kesimpulannya apa? Jarak titik asal P terhadap cermin terhadap garis AB sama dengan jarak bayangan P aksen terhadap cermin atau garis tersebut. Garis yang menghubungkan titik asal, ini kan titik asal tadi P, dan bayangannya adalah P aksen, adalah tegak lurus terhadap cermin. Tegak lurus itu berarti membentuk sudut siku-siku, ya. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Bagaimana pencerminan terhadap sumbu koordinat. Sumbu koordinat ada 2, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah sumbu yang horizontal atau mendatar. Sumbu Y adalah sumbu yang vertikal atau tegak lurus ke atas. Nah, yang pertama, refleksi pada bidang koordinat terhadap sumbu koordinat. Misalnya, pada grafik ini ada titik A. Titik A ini adalah 4,2. 4,2 berarti sumbu X-nya 4 kotak, sumbu Y-nya ke atas karena juga positif 2, berarti 4,2. Titik A ini ketika dicerminkan terhadap sumbu X, berarti di mana bayangannya? Pasti di sini. Dia harus tegak lurus tadi, ya. Dia harus tegak lurus dengan sumbu X. Maka bayangannya adalah titiknya di sini. 3 juga jaraknya dari sumbu X. Berarti titik A aksennya atau bayangan A terhadap sumbu X adalah 4,2. 4 sumbu X-nya, min 4,2, min 2-nya ini adalah sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana kalau bayangan ini dicerminkan terhadap sumbu Y? Berarti dia ke sini. 4,2 pasti titiknya ketemu di sebelah sini, ya. Nah, berapa di sini? Di sini kita lihat ketemu titiknya dia jaraknya tetap 4 terhadap sumbu Y. Maka akan menghasilkan, kita hitung sumbu X dulu. Sumbu X-nya berapa? 4. 4 kemana? 4 ke kiri. Berarti min 4. Setelah 4, dia mengikuti ke atasnya ke sumbu Y. Karena dia naik ke atas berarti positif Y-nya. Berarti min 4,2. Itu contoh dari refleksi terhadap sumbu X. Paham ya? Ketika kita bercermin atau suatu benda bercermin, maka bayangan kita pasti akan tegak lurus dengan cermin, ya. Kalau kita bercermin terhadap sumbu X, berarti bayangan kita di belakang cermin ini. Kalau kita bercermin terhadap sumbu Y, berarti bayangan kita di sini, di belakang garis Y ini, ya. Nah, itu pencerminan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ya. Nah, maka dari gambar ini tadi kita bisa melihat hasil dengan menyimpulkan sebuah rumus. Pada refleksi titik PA, B yang 4,2 tadi, kalau kita refleksikan terhadap sumbu X, itu maka PA, B-nya menjadi A, min B. A-nya 4, B-nya min 2.
Kita refleksikan terhadap sumbu Y. 4,2 itu menjadi min 4,2. Berarti kesimpulannya apa? PA, B itu kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan min A, B. A-nya berapa tadi? 4, menjadi min 4. B-nya 2, tetap 2. Berarti min 4,2. Itu rumus. Walaupun kita tidak menggambar di koordinat kartesius, kita bisa menggunakan rumus untuk mencari titik-titik hasil dari pencerminan, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, berikut lagi pencerminan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Bagaimana pencerminan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu koordinat? Di sini ada titik PA, B. Dia kemudian dicerminkan terhadap ada sebuah garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Misalnya di sini dengan sumbu X sama dengan H. Maka P aksennya adalah, kita tarik lagi garis ini sebagai cerminnya, X sama dengan ini adalah cerminnya, maka menghasilkan P aksen sama dengan P, B. Ya, itu pencerminan terhadap sumbu koordinat. Ya. Nanti kita bisa lebih jelas kalau nanti kita ke soal. Nah, selanjutnya gambar ini tadi mencerminkan bahwa jika PA, B dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka menghasilkan bayangannya atau P aksennya itu sama dengan 2H. Berapa H-nya? Kalau H-nya 2 berarti 2 kali 2. Dikurang A-nya berapa? 2H dikurang A, B. Berarti titik B-nya tetap. Ya. Sekarang bagaimana jika dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H? Maka titik ini tadi menghasilkan bayangan A, 2H kurang B. H-nya berapa? Sesuai dengan yang jarak dari garis yang akan dicerminkan tadi. Sehingga diambil kesimpulan seperti ini. Ya. Pada refleksi PA, B terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan P aksennya sama dengan 2H kurang A, B. Kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka PA, B menghasilkan bayangannya A, 2H dikurang B. Nah, selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Nah, kalau seperti ini kita lihat saja langsung ke grafiknya. Ini dicerminkan terhadap Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Di sini B-nya akan menghasilkan B aksen. Titik ini dia diberi garis melintang seperti ini. X sama Y sama dengan X. Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Sehingga titik B ini dicerminkan terhadap garis yang ini tadi, Y sama dengan X atau X sama dengan Y, menghasilkan B aksennya di sini. Min 5,3 dicerminkan terhadap X sama dengan Y atau Y sama dengan X, menghasilkan B aksen sama dengan 3,5 atau bayangannya. Demikian juga jika garis titik tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X atau X sama dengan min Y. Misalnya saja titik C di sini dicerminkan terhadap garis ini. Ini garis Y sama dengan min X atau X sama dengan min Y. Sehingga C 3,6 ini menghasilkan bayangan min 6, min 3. Atau A, B menjadi min B, A. Ini rumusnya. Kalau ini grafiknya, ya, grafiknya di bidang kartesius. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita melihat kesimpulannya terlebih dahulu. Apa kesimpulannya? Ini rumus kalau kita disuruh mencari hasil pencerminan tanpa menggambar di grafik. Kita harus mengikuti kesimpulan ini. Ini kesimpulannya yang harus kalian ingat bagaimana kalau dia pencerminan terhadap sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y. Bagaimana kalau dia pencerminan terhadap garis X sama dengan H, garis Y sama dengan H.
Bagaimana dia pencerminan atau refleksi terhadap garis Y, X sama dengan Y, dan garis X sama dengan min Y. Ini rumusnya. Tinggal diubah saja. Kalau A, B menjadi B, A. Kalau dia garis X sama dengan Y dan garis X sama dengan min Y. Ya. Itu kesimpulan. Nah, sekarang contoh soalnya supaya kalian lebih mengerti. Sekarang perhatikan di sini. Tentukan bayangan titik P 3,7 pada refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan H, garis Y sama dengan H, H-nya adalah min 2, hanya yang D adalah 3, garis X sama dengan Y, dan garis X sama dengan min Y. Ini contoh soalnya. Satu soal saja kita lihat bagaimana cara mencarinya. Kalau kita tidak menggambarkan grafik, kita menggunakan rumus. Rumusnya seperti ini tadi. Nah, ini tadi yang bagian A tadi. 3,7 akan menghasilkan A, min B. Berarti 3, B-nya yang berubah menjadi min. Yang kedua, dia adalah direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka rumusnya A, B menjadi min A, B. Berarti yang A-nya yang berubah jadi min, B-nya tetap. Ya. Yang C tentang garis X sama dengan H, di mana H sama dengan min 2. Berarti gimana rumusnya? 3,7 menghasilkan 2H dikurang A. H-nya berapa tadi? 2. Berarti 3 kali 2. 2 kali berapa? Kali 2, 4. Ya. 2 kali 2, 4. 4 dikurang 3, berapa hasilnya? Di sini tadi hanya sama dengan min 2 ya, bukan 2 ya. Hanya sama dengan min 2. Berarti 2 kali min 2 hasilnya min 4. Min 4 dikurang 3 hasilnya min 7. Yang B-nya tetap min 7. Demikian juga yang D. Yang D bagaimana jika cerminkan terhadap garis Y sama dengan A, di mana H-nya sama dengan 3, masukkan saja. A-nya tetap 3, yang berubah adalah 2 kali 3, 6. 6 kurang, berapa ini? 7 ya. H-nya berapa tadi? Hanya 3, berarti A, 2 dikali H, 2 kali 3, 6. 6 dikurang 7, hasilnya adalah 6 dikurang 7 hasilnya adalah min 1. Yang E juga demikian. Kalau E tentang pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Tinggal kita ikuti rumusnya. Menjadi A, B menjadi B, A. Ya. Demikian juga PA, B menjadi min B, untuk garis pencerminan terhadap garis sesuai dari yang di soal. Pencerminan terhadap garis X sama dengan min Y. Ya. Nah, itu penjelasan dari Ibu tentang rumusnya. Bisa dengan menggambar grafik seperti yang Ibu ajarkan di atas tadi, bisa juga dengan menggunakan rumus. Tapi rumusnya harus kamu ingat dan kuasai. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, ini ada video pembelajaran. Silakan anak-anak menyimak. Ada 2 video yang diberikan untuk lebih memudahkan pemahaman kalian, lebih memantapkan pemahaman kalian, supaya kalian lebih mengerti tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya ada tugas rumah yang kalian kerjakan. Ada 2 buah soal. Yang pertama adalah kalian menentukan titik-titik bayangan atau pencerminan. Titik D terhadap sumbu X, titik D terhadap Y, terhadap X, terhadap refleksi terhadap X sama dengan min Y. Jadi titik-titiknya ini nanti dicerminkan sesuai dengan perintah yang ada di tabel ini. Titik D 14,20 direfleksikan terhadap sumbu X. D 14,20 refleksikan terhadap X sama dengan 10. Masukkan ke sini. Atau H-nya sama dengan 10. D
14,20 refleksikan terhadap Y sama dengan min 8. Masukkan ke tabel sini. Ya, dan seterusnya. Demikian juga untuk titik E, 12,-9 direfleksikan terhadap sumbu X. Direfleksikan lagi terhadap X sama dengan min 10. Direfleksi terhadap Y sama dengan min 8. Direfleksikan terhadap X sama dengan min Y. Dapatnya berapa? Demikian juga titik F. Dan nanti titik yang G. Ini diisi semua tabelnya ini sesuai dengan rumus-rumus yang sudah Ibu berikan tadi. Yang di kesimpulan ini tadi ya. Kesimpulannya. Nah, kemudian yang nomor 2. Nomor 2 ini kita menggambar. Di buku berpetak ada titik A 6,-2. Berarti taruh dulu, bikin koordinat kartesiusnya, bikin sumbu X, bikin sumbu Y-nya, kemudian itu dilengkapkan dengan menaruh titik A dengan koordinatnya 6,-2. Setelah itu kita lakukan refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dulu. Terhadap garis Y sama dengan X, berapa dapat titik bayangannya atau A aksennya. Kemudian kita refleksikan lagi bayangan A 6,-2 itu terhadap garis Y sama dengan min X. Di mana nanti titiknya berada. Ya, seperti contoh-contoh yang sudah Ibu berikan tadi. Seperti ini tadi ya. Terhadap Y sama dengan X dan terhadap X sama dengan min Y. Sudah ada garis-garisnya semua. Tinggal kamu menentukan. Tetapi yang penting kamu ketahui dan yang penting kamu ingat adalah bahwa jarak benda atau titik ke cermin adalah sama dengan jarak dari bayangan ke cermin. Di situ pokok kuncinya ya. Konsep dasarnya di situ. Kalau dia 3 kotak berarti dia terhadap cermin itu juga 3 kotak. Ya. Nah, mungkin ini yang perlu Ibu sampaikan. Tolong Ibu ingatkan lagi tugas-tugasnya dikerjakan di rumah. Jangan menumpuk supaya minggu depan bisa dikumpul semua tugasnya. Tidak hanya tugas matematika tapi juga tugas-tugas dari mata pelajaran yang lain. Ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, diantar ke sekolah. Ada Bapak Ibu guru piketnya yang menanti pekerjaan kalian diantar. Ibu harapkan kalian tetap semangat, tetap berada di dalam rumah. Kalau tidak perlu, jangan keluar rumah. Ikuti semua protokol kesehatan kalau kalian berada di luar rumah. Dan isikan waktu kalian dengan belajar sungguh-sungguh. Dan Ibu ingatkan lagi bahwa pada akhir November nanti Ibu tunggu, ya sekitar minggu ketiga bulan November Ibu tunggu rangkuman materi-materi yang sudah Ibu berikan untuk kalian kumpulkan di sebuah buku. Ditulis yang rapi dan dikumpulkan ke Ibu. Ibu akan memeriksa hasil rangkuman-rangkuman materi yang sudah Ibu berikan di video-video pembelajaran, baik yang Ibu sampaikan di link YouTube maupun di Google Classroom. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan belajar materi yang kelanjutan dari pencerminan, yaitu pergeseran atau translasi. Hari ini kita sudah belajar tentang refleksi pencerminan terhadap sebuah garis. Ya, Ibu kira paham semua? Ibu tunggu tugas-tugasnya dikerjakan. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ajak kembali kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan tetap semangat.
Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.